Judulnya Bapak Ibu, dalam perkawinan Yesus jadi pusat. Coba kita buka Alkitab kita, Efesus 5 ayat 25. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang luar biasa pada ayat ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya baca sekali lagi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Sekarang lihat kepada saya. Ya, pada ayat ini atau dari ayat ini, suami mengasihi istri dengan kasih apa, Bapak Ibu? Kasih manusia atau kasih Tuhan? Kasih Tuhan. Karena dikatakan tadi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana. Sebagaimana, saudara bisa tandai stabilo. Sebagaimana artinya apa? Suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Benar Bapak Ibu? Sebagaimana artinya apa? Suami mengasihi istri sebagai kasih Kristus. Jadi mengasihi istri bukan dengan kasih kedagingan, bukan kasih manusia, tetapi kasih Tuhan. Sudah lihat itu? Karena dikatakan tadi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Suami itu ngasih istri seperti Kristus. Jadi kasih dalam rumah tangga bukan kasih manusia, tetapi kasih Tuhan. Jadi bukan kasih eros gitu Bapak Ibu, bukan eros jarot gitu Bapak Ibu. Bukan. Tapi agape, kasih Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, kasih Tuhan. Itu yang terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Haleluya. Ya. Jadi di dalam rumah tangga Kristen adalah kasih Tuhanlah yang harus terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena kasih dalam perkawinan Kristen mengacu kepada kasih Yesus kepada jemaat. Itu kasih Tuhan. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh suami. Haleluya. Dan kasih Kristus kepada jemaat apa Bapak Ibu? Kasih yang siap korban. Amin. Karena Yesus mati korban bagi jemaat, maka suami juga harus siap korban bagi istri. Ya, korban itu bisa berbagai macam, mulai dari yang paling ringan sampai paling berat. Mungkin paling ringan adalah korban pengertian, memahami istrinya, mengerti tentang istrinya, bahkan juga siap korban nyawa bagi istrinya. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Itu yang kasih di dalam rumah tangga Kristen. Jadi tidak ada suami seperti tetangga sebelah Bapak Ibu. Ya, satu kurang harus jatahnya. Ya, lebih dari satu. Haleluya Bapak Ibu. Ya, pokoknya gitu. Haleluya Bapak Ibu. Enggak ada gitu. Kasih seperti Kristus. Haleluya. Iya. Dari itu kasih siap mati Bapak Ibu. Ya, siap mati tuh. Siap mati. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Ya. Jadi bukan hanya korban perasaan, bahkan korban nyawa juga siap. Karena Kristus mengasihi jemaat juga lewat korban nyawa. Amin. Itu dia. Dan juga Bapak Ibu, karena itulah bagi kita hari ini, ketika kita membangun rumah tangga Kristen, itu bukan dibangun oleh kasih manusia, tetapi harus dibangun oleh kasih Tuhan. Karena kita didorong untuk mengasihi istri kita sebagaimana juga Kristus mengasihi jemaat. Nah, karena itulah Bapak Ibu, jadi ketika orang Kristen menghadapi masalah, menghadiri seminar perkawinan, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Nggak bisa. Kenapa? Kalau saudara menghadiri seminar perkawinan, bagaimana agar rumah tangga utuh, agar bagaimana rumah tangga ya rukun, itu semua selalu mengacu kepada kasih manusia. Manusia sendiri yang ngerjakan. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus lakukan gini, kamu harus. Yang ngerjakan siapa semua? Manusia kan? Lah kita bukan itu Bapak Ibu. Kenapa? Ini kasih manusia. Sedangkan dalam Kristen adalah kasih Tuhan. Karena selalu diperbandingkan dengan Yesus, selalu diperbandingkan dengan Kristus. Haleluya. Ya. Haleluya, haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, solusi yang ditawarkan dalam seminar-seminar itu tidak akan bisa membuat langgeng rumah tangga Kristen. Kenapa? Karena solusi adalah solusi manusia. Bagi kita hari ini, yang perlu kita lakukan adalah Yesus harus selalu ada di dalam rumah tangga kita. Amin. Karena itu yang menjadi perukun, yang membuat rumah tangga kita awet. Ya, Yesus harus ada di tengah-tengah perkawinan orang Kristen. Ya, ya. Karena itulah perkawinan Kristen harus melibatkan Allah, Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita membutuhkan solusi dari Allah. Allah semua yang berperan dalam rumah tangga kita, bahkan menjadi saksi juga. Ya, itu Allah, Bapak Ibu. Nggak ada saksi dalam perkawinan orang Kristen, Hansip. Enggak. Sebelah mungkin kepergok ketangga bahasa. Haleluya. Orang Kristen tidak ada itu. Saksinya adalah Allah. Coba kita lihat buktinya. Maliaki 2 ayat 14 sampai 15. Dan kamu bertanya,
Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda loh Bapak Ibu, masa muda. Masanya itu harus tetap ada. Haleluya Bapak Ibu. Iya, saksi. Jadi Tuhan menjadi saksi. Itu satu hal. Oke. Antara engkau dengan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutu dan istri seperjanjianmu. Ya, ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jadi Allah yang mempersatukan Bapak Ibu. Apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi lewat perkawinan orang Kristen akan lahir keturunan ilahi, keturunan Tuhan, anak Tuhan. Tuh. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi perkawinan orang Kristen bukan hanya juga perkawinan penyatuan daging, tetapi juga roh. Iya, artinya kekal Bapak Ibu. Roh itu sifatnya kekal. Kalau daging, umur kita, ya Alkitab berkata sekitar 70-an. Lah kalau roh, itu selamanya kekal. Karena itulah perkawinan orang Kristen, perkawinan kekal sampai mati. Dahsyat. Iya, dan hasilnya juga dalam perkawinan ini, penyatuan tubuh dan roh ini Bapak Ibu, hasilnya adalah anak Tuhan, keturunan ilahi. Dan dari sini terlihat juga semua Tuhan terlibat Bapak Ibu. Iya, bukan hanya itu, bahkan juga Allah mempersatukan suami istri, bukan lagi dua, tetapi satu. Coba kita lihat Matius 19. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi suami istri itu Allah yang mempersatukan. Mereka bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Tuh, satu, kelihatan satu. Apa yang Bapak Ibu? Bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Iya, telah menjadi satu. Karena itulah suami istri harusnya sehati. Bukan hanya itu, suami juga seringkali digambarkan sebagai kepala, istri tubuh. Dan suami istri harus satu, kepala dan tubuh. Kalau suami istri cekcok, apa yang terjadi? Kepalanya ke kiri, badannya ke kanan. Apa yang terjadi? Kepala bisa tubuh apa? Mati. Itulah sebabnya dalam Petrus dikatakan, suami istri harus menghormati istri, harus sia sekata supaya doanya sampai ke surga. Kalau tidak, doanya terhalang. Kenapa doanya terhalang? Karena kalau kepala terpisah dengan tubuh, itu mati. Orang mati tidak bisa berdoa, terhalang doanya. Habis Bapak Ibu? Nah iya, suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Karena itu harus satu, supaya kehidupan ini hidup. Suami istri hidup, suami istri hidup. Dan ketika mereka doa, langsung terjawab dari surga, tembus sampai surga. Tapi kalau kepala sama tubuh pisah, suami istri cekcok, apa terjadi? Doa mentok terus. Lah iya, orang mati berdoa, mana bisa? Haleluya Bapak Ibu, haleluya. Saudara tangkap itu? Lah iya. Karena itulah Tuhan Yesus juga berkata, jika 2-3 orang sepakat, kepala dan tubuh nyatu, sepakat, maka apapun yang mereka minta, Tuhan jawab dari surga. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Lah iya. Kalau seandainya nggak sepakat, apa yang terjadi? Kepala kemana, tubuh kemana? Itu mati. Orang mati tidak bisa berdoa. Iya, karena itulah doanya selalu terhalang. Hari ini, mari dalam rumah tangga kita, dalam perkawinan kita, hari ini mari suami istri telah disatukan. Bukan lagi dua, tapi telah satu. Bukan hanya satu daging, tapi satu roh. Perkawinan yang kekal, penyatuan yang kekal. Hari ini, mari sia sekata, kita doa, kita dapatkan. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka apapun yang kita minta, kita dapatkan dari surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Jika ada masalah, pergi kepada Yesus. Ya, kenapa demikian? Karena Yesus adalah penasihat ajaib kita. Coba kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat yang ajaib. Artinya apa penasihat yang ajaib Bapak Ibu? Apapun masalah kita minta nasihat ke Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Ajaib diberikan. Amin. Iya. Haleluya. Iya. Dan saya ingin katakan juga Bapak Ibu, suami istri itu selalu pasti punya latar belakang yang berbeda. Benar nggak? Ada nggak suami istri yang kembar siap? Nggak ada kan Bapak Ibu ya? Pasti suami istri latar belakang yang berbeda. Benar nggak? Apakah latar belakang suku? Apakah latar belakang pendidikan? Apakah latar belakang ekonomi? Apakah latar belakang banyak hal lainnya? Haleluya. Dan karena beda latar belakang, maka potensi konflik pasti ada. Pasti itu Bapak Ibu. Ya. Ketika menghadapi masalah, maka suami istri akan membawa latar belakangnya untuk menyelesaikan masalah itu.
Haleluya Bapak Ibu. Dan disitulah sering terjadi konflik. Kenapa? Suami istri tidak ada yang kembar siam. Semuanya latar belakang berbeda. Amin Bapak Ibu. Ya, nggak akan bisa langsung klak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam pernikahan selalu kalau saudara datang ke konseling atau apa itu, selalu ada dikatakan masa pacaran. Apa sih sebenarnya masa pacaran? Masa pacaran adalah menyesuaikan banyak perbedaan dalam suami istri. Karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Benar Bapak Ibu ya? Tetapi ketika masa pacaran ini terjadi, pasti perbedaan ada. Mungkin egonya terlalu tinggi, mungkin ini emosional atau segala macam. Disinilah penyesuaian. Dan penyesuaian itu bisa terjadi sempurna kalau apa? Ada siap korban. Masing-masing mau ngalah. Yang emosi tinggi jadi redam emosinya. Yang egonya tinggi diredam. Karena sekarang bukan lagi sendiri, akan sharing nanti. Segala satu akan sharing. Benar? Akan berbagi semua. Itulah masa pacaran sebenarnya penyesuaian itu Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Pariji selalu berkata, suami istri harus siap korban. Karena latar belakang suami istri tidak ada yang sama, pasti berbeda. Apakah berbeda? Ya, suku, apakah berbeda latar belakang? Segala macam. Ya, tetapi kalau kita undang selalu Yesus Bapak Ibu, maka semuanya akan bisa teratasi. Iya, iya, haleluya. Saya ambil contoh lah diri saya Bapak Ibu. Ya, saya punya latar belakang, kata orang Batak, Tapanuli. Cuma tampang saya tampang glodok Bapak Ibu, tampang glodok. Orang gak percaya kadang-kadang saya itu orang Batak Bapak Ibu, karena tampangnya lebih banyak glodoknya Bapak Ibu. Nah, kalau jadi Batak asli, mama saya, papa saya asli, cuma nggak tahu, memang dari sononya sudah gini Bapak Ibu. Sebaliknya istri saya Chinese totok Bapak Ibu, asli. Ya. Papanya Chinese Surabaya, mamanya Chinese Pontianak. Oh, itu udah asli itu Bapak Ibu. Haleluya. Nah, dalam perkawinan itu kan dua latar belakang yang berbeda. Satu latar belakang Batak, satu latar belakang Chinese Bapak Ibu. Benar gak? Maka ketika menghadapi satu isu atau satu masalah, tanda petik masalah, saya ambil contoh lah masalahnya. Misalkan setelah menikah punya anak. Anak ini harus dikasih nama. Lalu namanya nama apa? Nama Batak atau nama Chinese? Kalau dipakai salah satu, itu perasa pihak yang lain itu pasti dikalahkan. Kenapa? Karena dalam keluarga Indonesia itu bukan hanya perkawinan dua orang, tapi juga perkawinan dua keluarga. Benar gak? Saya bawa keluarga saya di belakang saya, istri saya bawa keluarganya di belakang ya. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, pasti gitu. Haleluya. Gak tahu kalau di luar sana. Amin. Tapi kalau kita pasti perkawinan dua keluarga. Nah, itu pasti merasa dikalahkan kalau dipakai salah satu nama. Kalau saya Batak mungkin saya kasih nama Hamonangon. Hamonangon artinya kemenangan Bapak Ibu. Iya. Wah, dari pihak istri berkata, kok nama Batak? Kok kamu jadi kalah? Bapak Ibu. Ada yang ngompori juga di belakang. Amin Bapak Ibu. Sebaliknya juga kalau nama Chinese. Mungkin istri saya suka kungfu atau apa yang guyon, ya Jackie Chan mungkin namanya. Amin Bapak Ibu. Misalkan gitu Bapak Ibu. Loh, pihak keluarga saya juga, loh, kok nama Chinese? Merasa dikalahkan. Benar? Lah iya dong. Karena punya latar belakang di belakang kita ada pihak keluarga. Ya. Ini pasti merasa juga kayak kipas-kipas di kompori juga Bapak Ibu. Lalu bagaimana solusinya? Kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada firman Tuhan. Nama Alkitab. Haleluya. Nama Alkitab nggak ada yang merasa dikalahkan. Jadi win-win solution terjadi. Haleluya. Dan kebetulan, bukan kebetulan, kita juga dua-duanya pelayanan Bapak Ibu. Saya pelayanan. Ya, dulu timnya Pak Paryaji. Istri saya juga pelayanan di hari Minggu, hari biasa dia kerja biasa, eksekutif biasa. Ya, iya. Artinya apa? Masalah firman nggak terlalu masalah. Maka ketika masalah nama tidak membawa salah satu latar belakang kami, apakah Batak atau Chinese, tapi firman Tuhan semuanya jadi selesai Bapak Ibu. Nggak ada yang merasa dikalahkan, nggak ada yang merasa dirugikan. Benar? Solve semua masalah. Hal yang sama juga terjadi pada kita hendaknya. Apapun masalah kita, bawa kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, gunakan firman, maka apapun itu, perbedaan apapun, semua bisa disatukan. Haleluya. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan ya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika kita menghadapi masalah di dalam rumah tangga, jangan langsung pergi kepada pasangan kita. Kenapa? Karena solusinya pasti berdasarkan latar belakang sebelumnya. Ya, latar belakang istri, latar belakang suami, pasti nggak ketemunya. Apalagi pada saat itu temperaturnya lagi tinggi. Itu gampang meledak itu Bapak Ibu. Iya, gampang meledak. Gunung Merapi aja bisa meledak. Mesin aja bisa meledak kalau panas. Benar? Iya, karena itu harus cooling down dulu supaya kepala itu dingin. Caranya gimana cooling downnya? Datang ke gereja, datang ibadah. Ketika datang ibadah, kasih Tuhan melingkupi kita, memenuhi kita. Ada damai sejahtera. Pulang ke rumah, maafi saya mama ya, saya tadi salah. Istri juga demikian. Maafi saya papa ya, tadi saya emosi. Langsung selesai Bapak Ibu. Iya, coba
coba langsung menyelesaikan. Waduh, lagi temperatur tinggi Bapak Ibu, bisa meledak itu. Haleluya. Tapi ketika datang ke ibadah, sudah cooling down semuanya, sudah dingin semuanya, maka kita bisa ngomong enak. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, mari andalkan Tuhan. Dan perbedaan itu hanya bisa satu di dalam Yesus. Ya, coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi istri punya peran sendiri, suami peran sendiri, dan masing-masing berbeda. Benar. Karena itu jangan disamakan. Haleluya. Masing-masing peran hanya bisa menyatu dalam tubuh Kristus. Seperti mata bisa menyatu dengan tubuh Kristus, tangan menyatu dengan tubuh Kristus, kaki bisa menyatu dengan tubuh Kristus, ya, mulut bisa menyatu. Benar nggak Bapak Ibu? Hal yang sama juga, istri dan suami berbeda, hanya bisa menyatu dalam Yesus. Karena itulah ketika ada masalah, ada perbedaan, undang Yesus. Undang Yesus. Maka istri akan menyatu dengan Yesus, suami menyatu, dan bisa kembali diutuhkan. Amin Bapak Ibu. Karena hanya dalam Yesuslah kita bisa menyatu. Haleluya. Iya. Nggak akan mungkin seperti mata berkata, semua harus jadi mata. Tangan harus semua jadi anggota dari tangan. Mulut harus semua jadi mulut. Ya enggak Bapak Ibu. Ya, istri juga nggak bisa berkata, suami harus seperti saya, maunya saya. Suami juga berkata kepada istri, istri harus seperti maunya saya. Waduh, repot itu urusan. Latar belakang sudah beda. Haleluya. Tapi hanya dalam Yesus, apapun perbedaan suami istri bisa menyatu. Amin Bapak Ibu. Sama seperti mata, tangan, kaki, mulut, semua berbeda. Hanya dalam Yesus lah, hanya dalam tubuh lah bisa menyatu. Yesus adalah tubuh, satu tubuh. Dan hanya dalam Yesus lah suami istri yang berbeda latar belakang semuanya bisa dipersatukan. Amin Bapak Ibu. Iya, bahkan apapun masalah kita Bapak Ibu, saudara andalkan Yesus, maka semua bisa diselesaikan. Ya, karena apa? Karena jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Semuanya bisa diatasi. Coba kita lihat Roma 8 ayat 31b. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi jika Yesus kita undang dalam pernikahan kita, apa masalah kita? Masalah memberikan nama kepada anak, bisa diselesaikan. Masalah pendidikan, bisa diselesaikan. Masalah bagaimana cara merawat anak, bisa diselesaikan. Apapun masalah, bisa diselesaikan dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu? Nah iyalah. Haleluya. Haleluya. Sering juga masalah timbul dalam hubungan suami istri. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali istri berharap banyak hal dari suaminya, padahal sebenarnya itu yang harus dia tujukan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, misalkannya apa? Misalkan istri ingin perlindungan 24 jam dari suami. Wah mana mungkin itu? Suami kan perlu tidur, suami kan bisa kamar mandi, suami kan perlu makan. Benar? Iya, nggak mungkin bisa jaga 24 jam. Demikian juga istri berharap pengertian 100% dari suami. Bagaimana mungkin pengertian? Haleluya, seleranya aja bisa beda. Coba suami tanya istri, seleranya apa? Oh mungkin yang pedas. Suami mungkin suka yang makanan manis. Bagaimana mungkin itu bisa disesuaikan? Mengerti 100%. Benar Bapak Ibu? Nah iya, bagaimana mungkin? Sama seperti orang Padang dengan orang Jogja. Kok bisa ya? Orang Jogja berkata, kok bisa ya makanan bisa pedas-pedas seperti orang Padang? Sebaliknya orang Padang juga bingung. Bagaimana mungkin ya makanan bisa manis-manis seperti gudeg? Bingung kan Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena berbeda. Haleluya. Nggak mungkin bisa ngerti 100%. Haleluya. Hal yang sama juga dengan suami. Istri tidak bisa berharap 100%, suami mengerti istri 100%, nggak mungkin. Itu hanya didapat dari Tuhan. Haleluya. Dan yang juga, istri tidak bisa berharap suami mengerti segala kebutuhannya dari suaminya. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin bisa mengerti? Gendernya aja beda, kelaminnya sudah beda, kebutuhan sudah beda. Amin. Warna aja bisa berbeda. Suami mungkin sukanya warna hitam, garang, maco. Istri suka warna pink misalkan. Udah beda banget itu. Bagaimana mungkin bisa saling ngerti? Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Karena itu hanya andalkan Tuhan untuk kita bisa mengerti semuanya. Karena apa? Tuhan pencipta kita, Dia tahu segala kebutuhan kita, Dia tahu banyak hal dalam diri kita. Hal yang sama juga dengan suami. Seringkali cekcok karena apa? Suami berharap banyak hal dari istrinya. Ya, suami tuntut istrinya mengerti tentang profesi dan masalah-masalah dalam pekerjaan. Lah, yang menghadapi masalah pekerjaan adalah suami setiap hari. Bagaimana mungkin bisa menuntut istri yang di rumah bisa mengerti pekerjaan? Nah, ya nggak mungkin. Haleluya Bapak Ibu. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, mari andalkan semuanya Tuhan. Tuhan mengerti banyak hal tentang kita. Masalah pekerjaan, masalah studi, masalah karir, masalah kebutuhan kita, masalah keamanan kita. Andalkan Tuhan, bukan pasangan kita. Pasangan kita terbatas, tapi hari ini andalkan Tuhan. Kita dapatkan semua solusi segala kebutuhan kita. Dia mengerti kita, karena Tuhanlah yang menciptakan semua kita.
Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang masuk pada bagian ketiga. Oh, haleluya. Suami istri berfokus kepada Tuhan. Coba kita baca lagi Efesus 5 ayat 22, lalu loncat ayat 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Garis bawahi kata Tuhan, tandai Bapak Ibu. Sekarang ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristusnya saudara tandai Bapak Ibu, stabilo, telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekarang lihat kepada saya. Istri dikatakan tadi ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi acuannya apa? Tuhan. Jadi istri tunduk kepada suami mengacu kepada Tuhan. Oke, itu ayat 22. Ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus menunjuk kepada Tuhan juga. Suami mengasihi istri mengacu kepada Tuhan. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan siap korban baginya. Benar? Artinya apa Bapak Ibu? Istri tunduk kepada suami mengacu kepada Tuhan. Suami mengasihi istri mengacu kepada Tuhan. Sudah lihat itu? Mengacu kepada Tuhan. Benar enggak? Itulah sebabnya pasangan suami istri harus satu iman. Supaya acuannya sama. Tuhan yang sama. Istri tahu tunduk kepada suami dengan mengacu kepada Tuhan. Sebaliknya suami juga tahu mengasihi istri mengacu kepada Kristus, Tuhan juga. Haleluya saudaraku. Lihat itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pasangan suami istri harus hidup dalam Tuhan. Supaya apa? Istri tahu bersikap yang benar bagaimana tunduk kepada suami. Sebaliknya juga suami tahu mengasihi istri yang benar dengan mengacu kepada Kristus. Acuannya sama, Tuhan. Itu acuannya sama kan? Tuhan kan? Iya, istri mengacu kepada Tuhan, suami juga mengacu ke Tuhan. Klop itu. Karena itulah pasangan suami istri harus satu iman supaya acuannya sama. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak istri tahu tentang Kristus, tahu tentang Tuhan, supaya tahu juga istri tunduk kepada suami. Sebaliknya juga, bagaimana Pak suami tahu tentang Kristus supaya tahu bagaimana mengasihi istri? Harus datang ibadah, harus dipenuhi oleh Kristus, harus tahu tentang kasih Kristus. Tahunya bagaimana? Ya harus selalu beribadah supaya tahu bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, bagaimana kita tahu kasih Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Itu caranya. Haleluya. Karena itulah suami istri ya harus diisi oleh kasih Tuhan. Harus Yesus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita kosong Bapak Ibu. Kalau seandainya istri tidak tahu, tidak pernah datang beribadah, tidak tahu bagaimana Tuhan, waduh, dia tidak tahu bagaimana tunduk secara benar kepada suami. Sebaliknya juga, ketika suami juga tidak pernah diisi oleh Kristus, kasih Kristus, maka dia tidak tahu bagaimana mengasihi istrinya. Amin. Lah iya dong. Haleluya. Jadi acuannya semua kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Suami menjadi kosong, istri menjadi kosong. Tapi mereka berusaha untuk saling memberi, saling menerima. Waduh, itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya, gemerincing, ribut terus, cekcok terus. Dan itu terbukti. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai kasih, suami istri harus mempunyainya. Kalau enggak, apa jadinya? Nih lanjutannya. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Cekcok terus ribut terus. Ya Bapak Ibu, tong kosong jaring bunyinya. Hari ini mari penuhi diri kita, penuhi hidup kita dengan kasih Kristus, dengan Yesus. Maka kita akan berkelimpahan dan kita siap memberi korban bagi pasangan kita. Amin. Karena ketika kita undang Yesus, maka Yesus datang akan memberikan hidup berkelimpahan. Coba kita baca ayat terakhirnya, Yohanes 10 ayat 10b. Ini yang menjadi ayat penutup khotbah kita. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi suami yang ada Yesus, suami yang ada kasih Kristus, maka dia akan kelimpahan. Dan ketika dia kelimpahan, apa yang terjadi? Maka dia siap memberikan bagi pasangannya. Amin Bapak Ibu. Ya, kelimpahan ini tidak selalu berbicara tentang harta Bapak Ibu. Tidak, kasih juga demikian. Ketika kita terima Yesus, maka Yesus memberikan kita kasih kelimpahan, maka kita siap berbagi kepada pasangan kita. Berbagi kepada istri, bisa berbagi kepada suami. Lah kalau kita kosong, apa yang terjadi? Ada kecenderungan orang, kalau dia kosong akan kasih, atau kosong dalam banyak hal. Apa kecenderungannya? Dia akan mengisi kekosongannya dari orang lain. Maka dia mencari korban. Bukan memberikan korban, mencari korban. Karena manusia harus mengisi kekosongannya.
Maka ketika dia kosong akan kasih, dia akan menarik kasih dari istrinya, dia akan menarik kasih dari suaminya. Maka dia egois banget. Semua orang harus perhatiin dia. Karena apa? Dia kosong. Maka dia akan berusaha narik dari banyak pihak. Kamu harus perhatiin saya, kamu harus perhatiin saya, kamu harus perhatiin. Ego dia, Bapak ya. Kosong dia soalnya. Tapi ketika dia kelimpahan, apa terjadi? Dia bisa berbagi, dia mengasihi, dia mengasihi, dia mengasihi. Karena dia kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Nah iya dong. Karena itulah suami istri harus kelimpahan. Kelimpahan kasih, kelimpahan pengemahaman, kelimpahan banyak hal dari Tuhan. Maka saudara siap berbagi, siap memberi, siap korban bagi pasangan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada satu hal kebiasaan yang seharusnya juga tidak dilakukan oleh rumah tangga, orang tua Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang saya kenal gini. Ketika dia menghadapi anaknya yang bermasalah, anaknya itu bandel banget, sudah dinasihatin nggak bisa, sudah segala macam sudah nggak bisa. Lalu mereka punya pikiran, waduh anak kita ini gimana nih ya, nggak punya rasa tanggung jawab, nggak peduli banyak hal. Ya udah kita kawinkan aja ya. Mungkin lewat kawin dia bisa bertanggung jawab. Oh itu salah banget itu Bapak Ibu, salah banget itu. Kenapa? Anak kita saat itu kosong. Kita kawinkan dengan orang lain, itu sama dengan memindahkan masalah kita ke keluarga lain. Gawat itu. Nanti anak orang lain jadi korban itu Bapak Ibu. Nah iya, karena dia kosong. Karena dia kosong. Haleluya Bapak Ibu. Iya, maka nanti orang lain, anak orang lain, dia akan korbankan Bapak Ibu. Karena dia pasti akan berusaha mengisi kekosongan dirinya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari selesaikan dulu masalah kita. Kita minta Tuhan menyelesaikannya, undang Tuhan, dan Tuhan akan mengisi semua kekosongan itu. Dan Tuhan akan mengisi dengan kelimpahan. Lewat kelimpahan ini, penuh. Dan ketika saudara nikahkan, dia akan menjadi berkat bagi keluarga lain. Amin Bapak Ibu. Karena dia sudah kelimpahan, dia akan berbagi. Tapi kalau dia kosong, saudara pindahkan gitu kepada orang, waduh, keluarga itu nanti korban itu Bapak Ibu. Iya dong. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari hari ini dalam perkawinan Yesus jadikan pusat. Ketika Yesus jadikan pusat, kita undang Yesus, maka Yesus hadir dan Yesus pasti memberikan hidup, dan hidup itu adalah kelimpahan. Maka hidup kita akan siap berbagi, siap korban. Haleluya. Suami istri akan siap korban bagi istrinya, istri juga siap korban bagi suaminya. Dan mari hari ini juga, mari jadikan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Penuhkan diri kita dalam Yesus. Kenapa? Ketika kita penuh, maka istri tahu bagaimana tunduk yang benar di hadapan Tuhan terhadap suaminya. Sebaliknya juga, ketika suami penuh dengan Tuhan, maka suami tahu bagaimana cara mengasihi istri yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Acuannya harus selalu Yesus. Jadikan Yesus menjadi utama dalam keluarga kita, dalam perkawinan kita, maka keluarga kita akan kekal. Andalkan kasih Tuhan yang kekal, maka keluarga kita kekal. Tapi andalkan kasih manusia yang tidak kekal, keluarga kita tidak akan kekal. Sandarkan kasih kita, hidup kita, rumah tangga kita pada kasih Tuhan yang kekal, maka rumah tangga kita akan kelanggeng selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.